Bab 1659. Hanya dalam beberapa detik, Friska langsung tahu bahwa dia adalah Daniel yang sebenarnya. Kamu, Friska sangat bersemangat, tapi dia melihat sekeliling, memaksakan diri untuk mengendalikan emosi, berpura-pura tenang dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" "Aku sangat baik. Aku meneleponmu untuk memberitahumu bahwa perjanjian kita yang sebelumnya sudah bisa dijalankan. Tapi, jangan mengkhawatirkan apapun. Lakukan saja sesuai dengan pemikiranmu. Biarkan aku pikirkan lagi. Seharusnya ini adalah kesempatan terakhirmu untuk memutuskan masa depanmu. Pikirkanlah dengan baik. Sampai jumpa." Selesai bicara, Daniel menutup telepon. Friska memegang ponsel. Hatinya sangat gelisah. Buk, tiba-tiba terdengar suara nyaring di ruang kerja, disusul dengan teriakan. Friska tahu bahwa ayahnya sedang menggunakan kekerasan untuk memaksa Billy berkompromi. Sekarang adalah saat-saat terpenting. Ayahnya sudah tidak punya waktu untuk menunda lagi. Harus mengambil semua yang bisa diambil sebelum rapat direksi grup Wallens besok. Kalau tidak, saat Daniel kembali dan Lorenzo campur tangan, dia tidak akan mendapatkan apapun. Karena itu, dia harus merencanakan semuanya dengan baik malam ini. Dan putrinya juga merupakan bagian dari rencananya. Saat sedang berpikir, seorang pengawal tiba-tiba membuka pintu ruang kerja, menghampiri dan berkata, "Nona Friska, Presdir meminta Anda masuk." Saat melihat noda darah di sepatu kulit pengawal itu, Friska sedikit takut. Kedua kakinya lemas saat berdiri. Ayahnya jarang menggunakan kekerasan di rumah. Terakhir kali adalah 10 tahun yang lalu. Ayahnya membunuh ibu mereka di hadapan dia dan kakaknya. Dia tahu bahwa kalau tidak mematuhinya, dia juga akan berakhir seperti itu. Dia lebih tahu bahwa kalau dia terus menuruti keinginannya, maka kelak dia akan terus menjadi boneka. Dikendalikan olehnya, dia bisa mengirimnya ke ranjang siapapun yang dia inginkan. Sama sekali tidak akan mempedulikan perasaannya. "Nona Friska," penjaga itu berbicara lagi. Friska kembali ke akal sehatnya. Segera berhenti berpikir, mengikutinya ke ruang kerja. Baru saja tiba di depan pintu, Friska tercengang. Ada 2 mayat tergeletak di lantai. Mereka adalah pengawal setia Billy. Keduanya sudah tidak bernapas, mati dengan sangat tragis. Sedangkan Billy, meskipun tidak terluka sama sekali, tapi tubuhnya dipenuhi darah pengawalnya, berjongkok di lantai, membelalakan mata dengan ketakutan, terus gemetar. Friska menunduk, menutup mata, tidak berani melihat. "Friska, untuk apa berdiri di depan pintu? Cepat masuk." Samuel duduk di sofa, mengisap cerutu, memanggil Friska dengan menggunakan bahasa Korea. Suaranya baik dan penuh kasih sayang, seperti ayah yang lembut dan penuh kasih sayang. Tapi Friska malah merinding, tidak berani melihatnya. Hanya menarik napas dalam-dalam, melangkahkan kaki dengan berat, berjalan masuk dengan hati-hati. Besok pagi berangkat pukul 8.30, pukul 9 tiba di kantor catatan sipil untuk mendaftar pernikahan. Samuel melirik Billy yang berjongkok di lantai, lalu melihat Friska. "Tiba saatnya. Akan ada wartawan yang menunggu di sana. Kalian sudah tahu bagaimana menghadapinya." Tahu, ayah." Friska seperti seekor hewan peliharaan yang patuh, mengangguk dengan takut, tidak berani bernapas. "Kamu, sembuhkan aku dulu." Billy mengandalkan kemampuan terakhirnya, bernegosiasi dengan Samuel. "Tadi aku sudah menandatangani surat perjanjian pengalihan saham. Mengapa kamu masih tidak memberikan penawarnya? Kamu bodoh." Samuel berteriak dengan marah. "Aku sudah bilang, aku tidak meracunimu. Itu adalah taktik terasi untuk mengadu domba." "Tidak mungkin. Aku sudah memeriksa bahwa aku benar-benar diracuni." Billy sangat yakin. "Selain itu, sekarang gejalaku semakin parah. Aku sudah bilang itu adalah flu." Samuel sangat tidak sabar. "Kamu ingin aku mengatakannya berapa kali? Meskipun kamu hanyalah sebuah boneka atau bidak, aku juga tidak akan meracunimu begitu cepat. Kalau mau, itu juga sekarang." Bab 1660. Ucapan Samuel sangat jelas. Sayangnya sekarang Billy sudah tidak bisa mendengarnya. Gejala flu-nya semakin parah. Tubuhnya sangat tidak nyaman. Selain itu,
Tes darah di rumah sakit kota angin memastikan bahwa dia sudah diracuni. Saat itu, dia langsung tercengang. Masih belum sempat mencari Samuel untuk menanyakan situasi jelasnya. Ia malah sudah ditangkap oleh orang-orang Samuel. Lalu keduanya berdebat, jelas Samuel kepadanya sambil memintanya menandatangani surat perjanjian pengalihan saham. Ia menolak. Samuel menembak dan membunuh secara brutal para pengikutnya di hadapannya. Serangkaian tindakan ini benar-benar membuat Billy tercengang. Dia tahu bahwa Samuel ambisius dan berniat buruk. Tapi tidak disangka, dia malah begitu gila. Sekarang bahkan tidak basa-basi. Langsung menggunakan kekerasan. Jadi, mana mungkin Billy bisa percaya pada ucapan Samuel lagi? Tanda tangan. Samuel mengerutkan kening. Mendesak lagi. Setelah tanda tangan, kamu masih bisa menjadi Presdir Daniel dengan tenang. Kalau tidak, dia menunjuk kedua mayat di lantai dengan kakinya. Ada cahaya dingin di matanya. Kamu tahu konsekuensinya. Billy menggertakkan gigi, memelototi Samuel. Kobaran amarahnya hampir menembak keluar dari mata. Ia mengepal tinju dengan sangat erat. Tapi dia tidak bertindak, karena dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa mengalahkan Samuel. Memang benar, kalau tidak menandatanganinya, hari ini dia jangan harap bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Karena itu, Billy berusaha menahan amarah, mengambil pena dengan tangan yang penuh darah, menandatangani surat perjanjian pengalihan saham dengan nama Daniel. Bagus sekali. Samuel tersenyum puas. Tidak sia-sia sudah berlatih tanda tangan selama setengah tahun. Sekarang tanda tanganmu sama persis dengan milik Daniel. Billy tidak bicara, hanya memelototinya dengan marah. Bawa suamimu pergi beres-beres. Malam ini tinggal di sini. Samuel berkata pada Friska. Baik ayah. Friska menjawab sambil menunduk, lalu melihat Billy dengan tatapan dingin. Ayo pergi. Billy memandangi kedua mayat itu. Ada rasa bersalah di matanya. Tapi dia segera berbalik, pergi bersama Friska. Para penjaga dan pelayan yang berjaga di luar sama sekali tidak terkejut melihat Billy berlumuran darah. Bahkan mereka sudah terbiasa. Bahkan bibi pembersih juga hanya meliriknya dengan tenang, lalu terus bekerja. Bisa dilihat bahwa hal-hal seperti ini sering terjadi di keluarga Amberson. Friska membawa Billy ke kamarnya, memerintahkan orang untuk memandikan dan mengganti pakaiannya. Lalu, dia sendiri duduk di sofa di ruang tamu kecil sambil minum anggur. Pada saat ini, suasana hati Friska sangat rumit, mempertimbangkan pro dan kontra, menilai situasi. Otaknya seperti sebuah kalkulator yang dengan cepat menghitung konsekuensi dari dua pilihan. Sebenarnya mana yang benar? Keluar, Billy keluar dari kamar mandi. Tubuhnya tetap dipenuhi aura permusuhan. Beberapa pelayan itu segera mundur sambil menunduk. Di kamar hanya tersisa Billy dan Friska. Billy membawa segelas anggur, menghampirinya dengan perlahan-lahan. Suasananya sangat berbahaya. Friska mengerutkan kening, bangkit dan hendak pergi. Tapi Billy tiba-tiba menerkamnya seperti binatang buas, menekannya ke sofa, mengertakkan gigi dan berteriak. Ayahmu memintamu untuk menikah denganku. Hanya ingin kamu mewarisi hartaku, lalu membiarkan aku mati keracunan. Aku beritahu, aku bukanlah orang yang lemah. Meskipun mati, aku juga akan menyeretmu. Selesai bicara, dia mencekik Friska dengan kuat. Sorot matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Benar-benar ingin mencekiknya sampai mati. Uhuk, uhuk, uhuk. Friska berusaha melawan, tapi dia sama sekali tidak bisa melawan seorang pria kuat. Sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Tepat di saat dia hampir kehabisan napas, tiba-tiba tangannya yang panik menyentuh sesuatu, mengambil dan menghantamnya ke kepala Billy. Bab 1661. Terdengar bunyi buk, darah mengalir. Billy berteriak histeris, terjatuh dari sofa. Friska memanfaatkan kesempatan untuk berdiri, berlari keluar dengan panik. Tapi saat mengulurkan tangan untuk membuka pintu, dia menyadari bahwa pintu telah terkunci. Dia kaget, langsung membanting pintu dan berteriak dengan marah. Siapa di luar? Bukakan pintunya untukku. Nona Friska, Tuan meminta Anda dan Presdir Daniel untuk istirahat lebih awal. Kata pelayan itu dengan hormat, lalu pergi. Buka pintunya. Buka pintunya. Friska berteriak dengan histeris.
Sayangnya di luar tidak ada orang yang mempedulikannya. Wanita jalang, beraninya memukulku. Pada saat ini, Billy bangkit dari lantai, bergegas maju sambil menutupi dahinya yang berdarah, menarik rambut Friska, melemparnya ke ranjang, lalu melepas pakaian dan menindihnya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Friska berteriak dengan sangat panik, melawan sekuat tenaga, tapi sayangnya tidak berguna sama sekali. Billy merenggut kesuciannya dengan sangat cepat, menguasai tubuhnya dengan liar, menghukumnya dengan membalas dendam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, seperti binatang buas yang menyerangnya sambil berteriak dengan marah. Ayahmu sengaja menguncimu di kamar yang sama denganku. Tujuannya adalah agar aku menidurimu. Apa kamu mengerti? Mengerti. Billy melampiaskan semua kebenciannya terhadap Samuel pada Friska, sangat ingin membunuhnya. Awalnya Friska menangis gemetaran, hingga akhirnya melihat langit-langit dengan tatapan kosong. Juga tidak melawan lagi. Berbaring di sana tidak bergerak sama sekali, seperti sebuah papan kayu yang disiksa olehnya sesuka hati. Hanya saja, perasaan mati rasa disorot matanya, berangsur-angsur berubah menjadi kebencian dalam. Dia membenci Billy, membenci ayahnya sendiri, membenci Tracy, membenci semua orang yang menyakitinya. Tracy bersin beberapa kali. Tiba-tiba hatinya merasa tidak tenang. Tapi dia tidak punya tenaga untuk memikirkannya. Sekarang hanya ingin segera menemukan Carlos. Sekarang Thomas dan Jasper membagi dua kelompok, menuju rute masing-masing untuk mencari Carlos. Tracy mengikuti Thomas, berharap bisa menemukan anaknya sebelum pukul 3 sore besok. Tapi hujan sepanjang malam menghalangi rencana mereka lagi. Gerakan menjadi sangat sulit. Progresnya juga tertunda. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Langit cerah dalam sekejap mata. Kelompok Thomas tidak menemukan apa-apa. Setelah memeriksa sebuah gudang terakhir, dia terpaksa kembali dengan kecewa. Tracy sangat lelah. Tidak tidur selama beberapa hari. Hampir pingsan saat menaiki mobil. Thomas segera meminta Anne dan dua pengawal mengantarnya pulang untuk beristirahat. Karena selanjutnya, ia masih harus memimpin rapat direksi. Tapi Tracy tidak tenang. Bersikeras tetap mau tinggal di kota Yuling untuk terus mencari Carlos. Thomas terpaksa meminta Anne untuk mengantarnya ke hotel lebih dulu. Tracy mandi air panas, berbaring di ranjang dan tertidur. Dia benar-benar kelelahan sampai hampir pingsan. Melihatnya seperti ini, Anne sangat sedih. Awalnya dia juga ingin tidur sebentar di sofa. Tepat pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar. Dia bergegas ke kamar mandi untuk menjawabnya. Halo, Kak Naomi, di mana Nona Tracy? Nona Tracy kelelahan. Baru saja tertidur. Kalau begitu, jangan mengganggunya. Biarkan dia tidur dengan baik. Naomi berkata dengan tergesa-gesa. Setelah dia bangun, beritahu dia bahwa aku membawa Ryan ke kantor polisi. Sudah ada orang yang akan mengurus masalah perusahaan. Minta dia jangan cemas. Carilah Carlos dengan tenang. Baik, aku mengerti. Anne mengangguk. Jaga dia baik-baik, Naomi berpesan. Lalu menutup telepon. Anne kembali ke kamar dengan membawa ponsel, bersiap untuk terus menjaga Tracy. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu yang tergesa-gesa. Anne segera membuka pintu, bertanya dengan suara rendah. Ada apa? Sudah menemukan petunjuk, Heru berkata dengan semangat. Ternyata dia sudah dibawa ke kota Bunaken. Tidak berada di kota Yuling. Sekarang kami bersiap untuk pergi ke sana. Bagaimana dengan kalian? Hah, bab 1662. Aku akan segera mengganti pakaian dan berangkat. Anne belum sempat bicara. Tracy sudah bangun. Kalian pergi dulu. Kami segera menyusul. Baik, Heru bergegas pergi. Nona Tracy, Anda tidak tidur sebentar lagi. Anne melihat Tracy dengan sedih. Kondisi tubuh Anda saat ini. Aku baik-baik saja. Tracy bangun dengan cepat dan berpakaian, lalu pergi ke toilet untuk mencuci muka. Anne segera mengikuti di belakang untuk melayaninya. Keduanya turun ke lantai bawah dengan cepat, mengendarai mobil mengikuti rombongan Thomas. Dalam perjalanan, Tracy menelepon Thomas, mengetahui bahwa Thomas sendiri yang menemukan petunjuk itu. Thomas sudah memberitahu Jasper tentang petunjuk itu. Jasper sedang memverifikasi. Pada saat yang sama,
Thomas meminta orang-orangnya untuk pergi ke sana lebih dulu. Tracy merasa begitu juga baik. Jika petunjuk di sana salah, Jasper juga bisa terus menyelidiki. Dengan bagian menjadi dua kelompok, setidaknya tidak akan ada yang terlewat. Selain itu, dia juga memang harus segera kembali ke kota Bunaken. Anne merasa sedih melihat Tracy, meminta untuk tidur di mobil sebentar. Tapi Tracy tidak bisa tidur sama sekali. Sekarang sudah pukul 8.30 pagi. Kalau tebakannya benar, seharusnya Billy dan Friska sudah berangkat ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Para direksi juga sudah datang ke kota Bunaken satu persatu, bersiap untuk menghadiri pertemuan direksi sore nanti. Tidak tahu bagaimana kondisi Direktur Tony dan Paman Sanjaya, Tracy hampir mengabaikan masalah penting ini karena terus mencari Carlos dari tadi malam sampai sekarang. Dia segera menelepon Direktur Tony untuk menanyakan situasi saham. Direktur Tony berkata dengan putus asa, Samuel sudah membeli 8% saham. Dan si penipu Billy sudah mengalihkan semua 20% sahamnya pada Samuel. Sekarang Samuel memiliki 28% saham, menjadi pemegang saham terbesar grup Wollens. Seharusnya kabar ini akan diumumkan di rapat direksi sore nanti. Tracy, takutnya kita akan kalah. Tidak. Kita tidak kalah. Tracy tidak menyerah. Masih ada waktu. Asalkan menemukan Carlos, maka aku bisa membawa Ryan ke kantor polisi untuk menuntut Billy dan mengungkap identitas aslinya. Begitu identitasnya terungkap, maka semua dokumen yang ditandatanganinya tidak akan berlaku. Ya, semoga bisa segera menemukan Carlos. Direktur Tony menyambut sedikit harapan. Tak peduli, keselamatan anak adalah yang utama. Aku tahu. Tracy menutup telepon. Perasaannya sangat tertekan. Anne segera menceritakan tentang apa yang dikatakan Naomi di telepon tadi. Saat mendengarnya, Tracy merasa sedikit curiga. Naomi bilang ada orang yang mengurus masalah perusahaan. Siapa? Aku juga tidak tahu. Aku tidak bertanya. Kata Anne, di pihak polisi. Kalau tidak ada bukti kuat, meski membawa Ryan pergi, itu juga tidak ada gunanya. Malah bisa membuat mereka menjadi waspada. Siapa yang menyuruhnya pergi? Aku tidak tahu. Anne tidak tahu apapun. Tracy dengan sangat tidak tenang segera menelepon Naomi. Tapi panggilan terus tidak terhubung. Tapi Tracy tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa Naomi tahu apa yang harus dilakukan. Tadi pagi Naomi menelepon karena takut dia akan khawatir. Pasti Daniel atau orang lain yang diam-diam menuntunnya. Selain itu, tidak ada gunanya juga jika dia memikirkan masalah perusahaan sekarang. Hanya dengan menemukan Carlos, barulah semuanya akan berputar. Tracy menghela nafas, melihat keluar jendela. Hujan masih turun. Dia berdoa di dalam hatinya. Semoga Tuhan mengantarkannya agar segera menemukan Carlos. Juga berharap Daniel bisa kembali. Pada saat ini, dia sangat tegang. Di dalam hutan, Dewi dibangunkan oleh bunyi duk. Ia membuka mata dengan ritme, menemukan bahwa Daniel masih terus berusaha duduk di sana. Serigala tua yang lumpuh melihatnya dengan cemas, ingin membantu. Daniel malah berkata, "Jangan membantuku. Aku harus mengandalkan diriku sendiri." Serigala tua mengerti ucapannya, berdiri di samping dan melihatnya, memamerkan gigi, terengah-engah, mengibas ekor dengan cemas, mencoba melangkah maju beberapa kali, tapi mundur lagi. Bab 1663. Karena terduduk dan terjatuh berulang kali, punggung Daniel menjadi merah, tubuhnya penuh keringat. Tapi dia tidak menyerah, masih terus berlatih. Bukankah sudah berhasil? Kenapa masih berlatih? Dewi menggosok mata dan menguap. Perselisihan bisnis adalah pertarungan yang lama. Tidak boleh duduk sebentar, lalu terjatuh. Di mana kewibawaanmu? Selain itu, meskipun duduk di kursi roda, saya juga harus mempertahankan gaya duduk yang elegan. Daniel berlatih sambil berbicara. Melihatnya seperti ini, Dewi sedikit tersentuh. Sebenarnya kamu dan orang kaku itu cukup mirip. Daniel sedikit terkejut. Maksudmu, Lorenzo? Tidak mungkin kan? Mirip apanya? Sebelumnya dia mengalami cedera kaki yang serius. Hampir tidak bisa berdiri. Kemudian dia juga berlatih berulang kali seperti ini. Bahkan ucapannya juga mirip dengan Anda. Dewi teringat pada adegan saat Lorenzo dirawat.
Kenangan masa lalu muncul di ingatannya. Merindukannya, Daniel bertanya dengan bercanda. Dasar gila. Siapa yang merindukannya? Wajah Dewi memerah. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, lihat bagaimana aku membereskanmu. Daniel mengerutkan bibirnya. Tidak mempedulikannya lagi. Dewi menyorotinya. Bangun dan masak sarapan. Sekarang masih pagi. Kamu bisa tidur sebentar. Nanti minum obat setelah sarapan. Sudah siang. Daniel melihat jam burung hantu di dinding. Masih harus memberiku waktu 2 jam untuk beres-beres. Beres-beres apa? Dewi spontan bertanya. Tidak mungkin masuk ke perusahaan dengan tampang seperti ini kan? Daniel melihat dirinya sendiri. Janggut tidak dicukur. Rambut panjang dan berantakan. Seluruh tubuh kotor. Seperti seorang pengemis. Kalau begitu, harus bagaimana? Apa kamu ingin aku pergi membelikan pakaianmu? Dewi bertanya dengan tidak senang. Jam 12. Kita kembali ke villa sisi selatan bersama. Oke, saat sedang berbicara. Ponsel Daniel berdering. Itu adalah panggilan dari Lily. Dia segera menjawab. Halo, Tuan Daniel. Semuanya sudah diatur. Perlukah aku pergi menjemputmu? Tidak perlu. Kami pergi sendiri. Jangan beritahu siapapun. Apakah termasuk Nona Tracy? Ya, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Daniel bersiap untuk terus berlatih. Dewi bertanya dengan bingung. Kenapa kamu tidak menghubungi istrimu? Kamu tidak takut dia akan cemas? Aku ingin memberikan kejutan, kata Daniel dengan serius. Cih, pria sungguh munafik. Dewi menghina. Daniel tidak mempedulikannya. Hanya menatap jam di dinding. Sekarang sudah pukul 9 pagi. Seharusnya Friska dan Billy sudah tiba di kantor catatan sipil. Seperti dugaannya, Tracy menerima tautan berita dari Winnie di mobil. Billy pergi ke kantor catatan sipil bersama Friska dengan memakai identitas Daniel. Juga mengumumkan pada media bahwa mereka berdua sudah mendaftarkan pernikahan. Hari ini Friska memakai riasan yang apik, menampilkan senyuman anggun ke kamera. Billy memakai topi untuk pertama kalinya, tapi tetap tampan. Keduanya berciuman di depan kamera. Terlihat sangat mesra. Meskipun tahu bahwa orang ini adalah Billy. Tapi melihat adegan ini, hati Tracy tetap merasa sangat tidak nyaman. Dia menutup tautan berita. Tidak terus-menerus menontonnya. Winnie mengirim pesan lagi. Menginformasikan tentang masalah saham. Juga mengatakan bahwa keluarga Amberson terus mendesak pengacara Joy untuk mengadakan pertukaran saham lebih awal. Oleh karena itu, seharusnya saham dia dan Samuel akan dialihkan pada rapat direksi hari ini. Saat mendengar kabar ini, kening Tracy berkerut lebih erat. Kalau masih belum menemukan strategi yang tepat sebelum pukul 3 sore hari ini, maka grup Wallens benar-benar akan jatuh ke tangan Samuel. Saat sedang berpikir yang bukan-bukan, tiba-tiba di depan ada sebuah truk besar melaju dengan kecepatan kencang. Anne segera memutar setir, tapi truk besar itu seperti kerasukan. Bahkan menabrak ke arah mereka. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.